Gue bilang juga apa ya, saudara semuanya di seluruh dunia ini, ya, inflasi mulai dari awal tahun 2022 sampai dengan mendekati akhir tahun November 2022 ini, segala daya upaya yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, Gubernur The Fed Jerome Powell sejak Maret, ya, 2022 menaikkan suku bunga sampai dengan November sudah 375 basis poin dinaikkan. Sudah genap 4% suku bunga Federal Fund Rate Amerika Serikat. Tetapi inflasi itu belum juga turun. Inflasi belum juga melandai di target 2% itu. Minggu depan ini di November ini akan ada laporan inflasi bulan Oktober dan dipastikan masih tetap di angka 8%. Ini menunjukkan bahwa segala yang sudah diprediksi awalnya, bahwa segala daya upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika untuk bagaimana mengelola, menekan ini inflasi itu akan tidak berhasil. Dalam tahun ini inflasi tetap tinggi dan dampak dari inflasi di Amerika Serikat itu membuat Inggris yang sudah begitu parah, negara-negara Uni Eropa begitu parah inflasinya, Inggris yang biaya hidupnya tinggi, ya, biaya sewa yang luar biasa tinggi, biaya listrik, biaya energinya yang cukup tinggi, membuat harga bahan pokok makanan naik gila-gilaan, sudah sangat parah. Itu juga sama dengan negara-negara di Uni Eropa. Prancis sudah demo besar-besaran menuntut kenaikan gaji, ya, di Jerman, di semua negara Uni Eropa. Awal mula dari pecahnya perang konflik Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022. Sampai dengan detik ini belum selesai juga perang-perang itu. Maka malah eskalasi perang itu makin meluas, bertambah. Dari Rusia-Ukraina, Belarusia yang berdekatan dengan Polandia makin berisi tegang lagi karena disinyalir Polandia ingin menguasai sebagian dari Ukraina menurut pihak Vladimir Putin. Dan itu akan membuat di Eropa Timur akan pecah perang yang meluas. Jika Belarusia menyerang Polandia, maka negara Polandia adalah negara NATO, sudah menjadi komitmen mereka untuk salah satu negara diserang, maka akan ada pembalasan dari, akan dibela oleh seluruh negara NATO, negara barat itu. Maka potensi-potensi yang untuk perang dunia ketiga itu sebenarnya menurut Profesor Nori Robini, profesor yang meramalkan market crash 2006 terjadi 2008, ekonom itu memprediksi bahwa sebenarnya sudah terjadi itu perang dunia ketiga. Sejak dari awal, sejak pecah perang 24 Februari 2022, di konten-konten saya yang dulu, saya sudah mengatakan bahwa tahun ini 2022 memang ada perang dunia ketiga, pecah perang dunia ketiga. Sudah terlanjur saya buat, sudah lama, kalau Anda silakan Anda cek, itu ada. Saya mengatakan bahwa tahun 2022 akan pecah perang dunia ketiga. Tetapi eskalasinya itu tinggi, tetapi belum pecah-pecah. Masih sementara masih ada Rusia dan Ukraina. Negara Amerika Serikat, NATO, dan lain-lain itu saling mengancam. China mengancam Taiwan, ingin mencaplok Taiwan. Bulan Oktober kemarin terpilihnya kembali Presiden China Xi Jinping, terpilih ketiga kalinya. Dia mengumumkan bahwa tidak akan dia akan mematahkan itu ambisi negara pulau Formosa Taiwan itu untuk mau merdeka, untuk memerdekakan diri. Dia akan patahkan itu. Jika ada negara lain yang mendukungnya, maka akan dilawan. Dan sinyal itu diberikan kepada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat memang menginginkan itu.
pihak Joe Biden, Amerika Serikat menginginkan supaya cepat itu China menyerang itu Taiwan. Maka akan cepat-cepatlah pecah perang dunia ketiga. Karena dari situlah mereka akan akan berperang dengan China. Mereka di situ ada alasan yang tepat untuk mereka berperang. Untuk bagaimana mengalahkan itu hegemoni yang sedang bertumbuh. China sebagai saingan terdekat, saingan terkuat Amerika masalah dalam menguasai dunia ini. Karena kita tahu bahwa 25 miliar US dollar GDP Amerika Serikat nomor satu. Amerika adalah negara terkaya nomor satu. Nomor 2, 21 miliar itu sudah China. Sudah mendekati. China hampir menyalip Amerika sebagai negara terkaya di dunia. GDP terbesar di dunia. Dan China telah membangun itu. Banyak negara-negara yang sudah memihak China. Entah itu dalam keamanan dan juga dalam perdagangan. China punya nuklir yang menurut Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat bahwa China sedang membangun industri nuklirnya, senjata nuklir yang terbesar, yang makin bertumbuh, yang punya potensi bisa mengalahkan Amerika Serikat. Maka ini saingan terbesar. Bagaimana bisa mengalahkannya? Jadi wacana-wacana narasi tentang perang dunia ketiga itu pasti terjadi. Bukan hanya sebagai wacana narasi, tetapi ini pasti terjadi. Eskalasinya sudah menunjukkan ke sana. Rusia Ukraina, ya. Rusia dan Ukraina itu menurut informasi bahwa logistik Rusia sudah berkurang karena sejak pecah konflik dengan Ukraina. Tetapi menurut informasi terbaru, menurut intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa Iran telah pemerintah Iran sudah mengirimkan rudal permukaan ke udara untuk digunakan untuk konflik Rusia-Ukraina. Jadi pemerintah Rusia kekurangan logistik, tetapi sudah bekerja sama dengan negara-negara di luar untuk memasok logistik terus. Iran, terus beberapa hari yang lalu mereka melalui citra satelit melihat bahwa ada kereta api yang keluar dari perbatasan Korea Utara, dari Pyongyang menuju ke perbatasan Rusia, disinyalir mengirimkan rudal-rudal. Jadi ada pembelian rudal yang besar dari Korea Utara menuju ke Rusia. Ini tandanya ada pasukan amunisi, material untuk perang yang banyak dari negara-negara lain ke Rusia. Dari disuplai oleh Korea Utara, bahkan negara-negara lain yang pro dengan Rusia. Maka menjadi dasar bahwa menunjukkan bahwa perang ini tidak kunjung usai, tidak akan selesai, karena sudah dipasok lagi amunisi untuk perang ini berlanjut terus, bisa sampai tahun ke depan. Nah, jika perang ini terus berlanjut, maka harga minyak itu pasti tidak akan turun. Di Eropa akan mengalami inflasi yang makin tinggi lagi, apalagi tinggal 1 bulan lagi, tanggal 21 Maret 2022 sudah masuk musim dingin di belahan bumi utara. Maka ini akan terjadi dampak yang besar sekali. Harga minyak itu akan terbang lagi, ya, menuju level tertinggi sepanjang sejarah, 159 US dollar per barel. Ini pasti akan terjadi. Karena ini adalah keseimbangan. Harga itu akan menuju ke sana, menuju double top. Setelah itu baru jatuh kembali. Jadi itulah, kalau di dunia futures kita sudah bisa melihat harga ke sana. Tetapi bagaimana harga itu ke sana? Ya, dibikinlah sesuatu yang terjadi supaya harga itu bisa ke sana. Ya, ini perang ini pasti terjadi. Percaya tidak percaya, tetapi saya sudah melihat itu cukup lama. Dan saya mengamatinya, ternyata dibikin gara-gara. Mungkin sengaja atau tidak sengaja, tetapi
inilah hukum alam. Harga itu akan ke sana. Bagaimana harga ke sana? Harus ada inflasi yang cukup tinggi. Ada sesuatu yang langka di pasar. Jadi stok minyak itu akan berkurang. Rusia akan menyetop karena ada perang. Karena mungkin Belarusia memanas-manasi perang serang itu Polandia, maka Uni Eropa akan membalasnya, pecah Perang Dunia Ketiga. Maka otomatis negara Uni Eropa tidak mendapatkan pasokan gas, ya, pasokan energi lain-lain dari Rusia, maka inflasi makin menggila di Eropa, setengah mampus mereka. Walaupun perang itu tidak terjadi di dataran Eropa yang lain, hanya di dekat Eropa Timur saja, tetapi Eropa Barat akan setengah mampus, ya. Dan saat kondisi seperti itu, yang ditunggu-tunggu oleh Amerika, yang dinanti-nantikan oleh Amerika adalah China menyerang Taiwan. Di saat kondisi seperti itu, China mengambil kesempatan kapan lagi untuk mencaplok itu Taiwan. Dia menyerang Taiwan, maka Amerika akan menyerang balik itu China, dan pecahnya perang itu dari Eropa pecah ke Asia. Seperti dulu sejarah yang dulu Perang Dunia Ketiga. Itu perang di Eropa pecah juga di Jepang, di Asia, sampai ke dekat-dekat Indonesia. Dan itu akan terjadi nanti, perang akan pecah di Asia. Dan itu memang sengaja dibuat begitu, supaya ini dunia ini habis, hancur semuanya. Diriset ulang lagi. Karena cara yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika untuk bagaimana menekan itu inflasi, supaya banyak negara yang bangkrut, ya. Nah, itu dibicarakan memang sudah target bahwa tahun 2023 akan banyak negara yang bangkrut, ya. Jika banyak negara yang bangkrut, berarti IMF dan Bank Dunia akan turun tangan, memberikan mereka yang dulu dikatakan bailout itu, ya, pinjaman, ya, diberikan pada mereka itu dalam US dollar, supaya 60 negara itu tetap membutuhkan US dollar. Jadi inilah masalah hegemoni, supaya US dollar itu tetap menjadi cadangan devisa dunia. US dollar itu tetap banyak beredar di banyak negara di dunia ini, karena sekarang ini sudah mulai berkurang, karena hanya sekitar 60%. Sebagiannya itu sudah ke yuan dan lain-lain. Nah, sekarang ini bagaimana dinaikin lagi persentase US dollar itu di pasaran dunia menjadi 70-80%. Itulah target utamanya. Maka dengan cara suku bunga yang naik tinggi ini, kalau tidak berdampak, maka perang itu harus terjadi. Dan bagaimana perang itu harus terjadi? Ya, mungkin kalau di Eropa mungkin mereka sudah pengalaman pahit tentang Perang Dunia Pertama, Kedua, jadi mungkin mereka, walaupun mereka ingin perang, tetapi sebagian besar mereka sudah lebih senang hidup nyaman. Jadi mungkin yang paling pantas perang dipicu adalah di Asia, China ini, karena ambisi dia besar untuk menguasai juga. Dengan mencaplok Taiwan ini juga, inilah cara-cara yang bagaimana dipanas-panasi oleh Amerika Serikat. Sejak pertama kali datang ke Pulau Formosa itu ketua DPR-nya Nancy Pelosi, yang otomatis kan ketua DPR dari partai yang sama dengan Presiden Amerika Serikat ini. Jadi itulah disetujui, ya. Memang cara-cara provokasi itu yang dilakukan. Setelah itu ada dari Senat, dari Partai Republik dan Demokrat juga, berkali-kali datang ke Taiwan untuk memanasi China. Dan juga dari pihak Joe Biden sudah melarang ekspor semikonduktor tertentu ke China. Dan juga dia menekan negara-negara di Uni Eropa untuk melakukan hubungan perdagangan dengan Beijing. Dengan alasan adalah untuk keamanan nasional, begitu alasannya. Nah, inilah yang membuat keuangan, teknologi, ya, perdagangan, dan semuanya itu akan menjadi terbelah dua di dunia ini. Yang pro sana dan pro di sini. Nah, ini dari sinilah muncul bibit-bibit untuk Perang Dunia Ketiga. Dan Perang Dunia Ketiga itu, kalau menurut Profesor Doom, ya,
Profesor Nore Rubini mengatakan bahwa sebenarnya sudah terjadi. Tetapi saya mengatakan bahwa pecah nanti, kalau menurut yang saya lihat, ya, prediksi saya, kalau yang saya selalu melihatnya di chartnya, menunjukkan bahwa nanti kemungkinan besar setelah Natal 25 Desember ini, setelah selesai 25 Desember ini, pecah perang dunia ketiga. Dan China itu akan menyerbu, mencaplok itu Taiwan itu setelah 25 Desember 2022. Dan disitulah perang terjadi terus berlanjut sampai tahun 2023. Perang itu harus terjadi karena harga minyak itu secara teknikalnya dia harus naik ke harga yang tertingginya. Bagaimana harga minyak naik ke harga yang tertingginya, maka harus ada terjadi perang. Maka perang dunia ketiga itu terjadi. Setelah perang dunia ketiga itu terjadi, maka semua negara itu dalam posisi inflasi yang cukup tinggi. Mereka dalam kemiskinan yang besar, ekonomi hancur semuanya, brak semuanya, akhirnya minyak itu jatuh lagi dalam. Tidak ada yang memproduksi, pabrik-pabrik tutup semuanya, permintaan tidak ada, maka harga minyak jatuh. Nah, dari hal-hal ini dampaknya besar akan terjadi di Indonesia. Gelombang inflasi yang akan terjadi nanti di Eropa, Amerika Serikat, Inggris, China, negara-negara di luar sana, dan apalagi pecah perang nanti, inflasi tinggi sekali. Waduh, apalagi pecah perang di dekat di Asia, di Taiwan, maka rupiah kita jebol 18.000. Jika rupiah jebol 18.000, harga minyak dunia sudah 130 ke atas. Maka selesailah anggaran pendapatan dan belanja negara kita untuk membeli minyak. Karena kebutuhan minyak kita 1,3 juta barel per hari. Kita hanya mampu memproduksi separuhnya, 650.000 barel per hari. Ini hati-hati ya, ini data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi kita pakai logika aja, kita berpikir. Untuk memenuhi kuota pemakaian minyak 1,3 juta barel per hari itu, kita hanya mampu memproduksi separuhnya, 650.000 barel per hari. Berarti sisanya itu dari ekspor. Nah, kalau sisanya itu kita dari import ya. Kalau sisanya kita import dari luar, karena harga minyak itu dipatok dengan US dollar. Nah, US dollar kita kan sudah jatuh rupiah ke 18.000. Harga minyak naik lagi. Maka biaya yang dikeluarkan APBN itu sangat-sangat besar. Dan terus terang terpaksa kita harus berutang. Maka disitulah kondisi gawat akan terjadi. Mau naikin lagi BBM, rakyat sudah tidak punya duit. Sudah sengsara, suku bunga udah tinggi banget di Bank Indonesia. Maka inilah carut marut yang akan terjadi di Indonesia. Inflasi yang tinggi. Bank Sentral Amerika naikin suku bunga terus karena target dia 2% itu tidak tercapai. Ini nanti inflasi bulan Oktober yang diumumkan minggu depan ini, di November minggu depan ini, itu masih bertengger di 8%. Maka suku bunga akan naik lagi. Maka Bank Sentral Indonesia, BI rate itu akan naik lagi. Semakin tinggi BI rate naik, maka kita semakin kesulitan likuiditas. Ditambah lagi harga minyak dunia naik, maka BBM, Pertamax, Pertalite juga akan naik nanti. Maka selesailah. Apalagi, nanti mau pemilu tahun 2023, 2024. Maka kondisi gawat itu akan terjadi. Jadi jangan mengatakan bahwa hanya negara-negara di luar sana, Eropa, Amerika. Kita mendapatkan gelombang tsunami itu. Dari mereka kita dapat. Kita itu selalu dari dulu, kita mengalami inflasi yang dinamakan cost push inflation. Dari biaya-biaya harga-harga yang tinggi, yang mahal di luar. Kita akan kesulitan bahan pangan, saya kasih tahu. Ya, tempe tahu itu makanan rakyat itu kedelainya import, man. Beras juga masih sebagian import. Beras loh. Gula apalagi.
kata Presiden Joko Widodo, import gandum, semuanya. Anda jangan merasa aman-aman aja di Indonesia. Tolong berpikir yang rasional, bahwa kita itu masih banyak kandungan impor. Hati-hati, dampak besar akan terjadi dengan kita. Maka tahun 1998 itu akan berulang kembali. Mungkin tidak terjadi krisis politik, tetapi kita krisis biaya hidup yang terjadi nanti seperti di Inggris sana, di Uni Eropa. Kita akan mengalami itu. Anda makan tempe selembar itu bisa 5.000 tempe goreng. Ya, nanti seperti itu nanti. Bayangin aja, yang tempe yang jadi 1.000 jadi 5.000, cuma selembar tipis jadi 5.000. Bahkan 10.000 nanti Anda bisa lihat itu yang terjadi. Karena kedelai itu import, bukan dari sini. Sedangkan perang Rusia Ukraina terjadi terus. Cina serang Taiwan, Amerika serbu China, perang terjadi di lautan Taiwan. Inilah hal-hal gawat yang akan terjadi. Kita harus memberitahu kepada Anda supaya Anda tahu, Anda waspada. Waspadanya dari sekarang. Oke, dari sekarang. Semua itu tidak, Anda trading saham yang spekulatif seperti yang satu arah gitu, itu tidak berlaku. Ludes Anda. Itu Anda berbisnis pun sampai skala kecil UKM tidak bisa berjalan, tidak bisa hidup. Ya kalau Anda tidak percaya, Anda lakukan aja. Jangan siap-siap Anda buang waktu bertahun, habis itu Anda rugi. Karena ujungnya kita udah tahu, daya beli tidak ada, pasti rugi. Anda mau usaha apapun juga, Anda cuma capek kerja bakti. Jadi lebih baik tidak usah pakai logika. Jangan Anda sok pede luar biasa, tapi akhirnya bangkrut juga. Jadi yang paling benar di sini, ya, kalau Anda tidak percaya, saya katakan ini yang masuk logika di sini adalah Anda trading futures. Karena trading futures itu bisa dua arah. Yang tadi saya katakan, ya tergantung, semua bidang usaha Anda harus ahli di bidangnya. Itu kan Anda harus ahli. Kalau Anda sudah ahli, itu dua arah. Peluang market membaik, Anda bisa dapatkan peluang itu kalau ke utara. Kalau terjadi benar-benar kehancuran itu, Anda dapatkan peluang ke selatan. Tetapi Anda berbisnis, ya, mau usaha besar, usaha kecil, Anda hanya dapat satu peluang kalau harga naik. Termasuk Anda membeli saham itu. Kalau harga turun, Anda rugi. Itu logikanya. Tinggal Anda pikir secara dewasa apa yang saya bicarakan ini. Saya bicarakan ini karena masuk akal. Karena Anda bisa trading dua arah. Kalau market turun Anda dapat, naik Anda pun dapat. Bukan segampang itu, Anda harus ahlinya. Nah, justru itulah saya akan bantu Anda di sini. Email saya sertakan di sini. Anda email saya akan menjawab semuanya itu. Dan saya juga menyertakan link broker Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi Anda jangan di sini yang sudah trading di broker-broker kagak jelas. Saya ulang lagi, kagak jelas itu yang banyak sekali iklan-iklan berseliweran mempromosikan broker-broker kagak jelas itu. Ingat, hati-hati, ini adalah kekeringan likuiditas. Sudah berulang kali saya katakan, semua keputusan di tangan Anda. Anda mau selamat atau Anda mau di scam mereka, ditipu mereka. Ya, karena mereka tidak punya izin di Indonesia. Tidak di naungan OJK dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Mereka adalah izin sesuka hati mereka. Jadi kalau Anda masuk ke sana, berarti Anda siap-siap disembelih. Ini pengalaman saya selama saya hidup di dunia keuangan. Kalau Anda tidak percaya, abaikan saja. Anda lakukan saja. Nanti kalau terjadi, hubungi saya. Bahwa benar apa yang Anda omongkan itu. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan sebarkan kepada orang lain. Supaya mereka jangan salah langkah. Sukses untuk Anda.